Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, kali ini bertemu dengan Bu Winda ya anak-anak ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai pembagian pecahan. Kemarin sudah belajar perkalian pecahan bukan dengan Pak Deta? Mari kita mulai anak-anak. Nah, anak-anak, mari kita ingat kembali kemarin tentang perkalian pecahan. Jika perkalian pecahan, kemarin rumusnya bagaimana? Perkalian itu A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Setelah kita mempelajari perkalian, kita harus mempelajari pembagian pecahan. Nah, mari kita mulai anak-anak. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, Bu Indah akan membagikan sedikit info tentang tokoh inspiratif. Tokoh inspiratif ini adalah tokoh matematika yang berasal dari ilmuwan muslim. Nah, ini ada Al-Khawarizmi. Siapakah Al-Khawarizmi? Al-Khawarizmi adalah ilmuwan muslim yang ahli di bidang matematika, astrologi, astronomi, dan geografi. Nah, di dalam bukunya, Al-Khawarizmi ini mengenalkan tentang angka 0. Nah, dan juga yang terkenal Al-Khawarizmi ini memperkenalkan kata algoritme. Algoritme ini ya diambil dari kata algoritma yang diambil dari kata algoritme. Nah, seperti itu. Hebat bukan tokoh Al-Khawarizmi ini anak-anak? Nah, kita bisa meneladani tokoh Al-Khawarizmi ini ya. Nah, kita lanjutkan untuk pembelajarannya. Nah, kita masuk ke pembelajarannya ya anak-anak ya, yaitu pembagian pecahan. Nah, silahkan anak-anak disiapkan buku tulis dan alat tulisnya ya. Kali ini kita akan belajar mengenai pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran. Kalau pecahan biasa, bentuknya bagaimana anak? Contohnya 2/5, ini merupakan pecahan biasa ya anak-anak ya. Kalau pecahan campuran, contohnya 1/3/5. Ini merupakan pecahan campuran. Nah, kita akan mempelajari keduanya. Nah, silakan anak-anak mengamati gambar berikut. Nah, ini ada gambar lingkaran. Lingkaran yang dibagi menjadi 2 bagian. Ketika sudah dibagi menjadi 2 bagian, satu bagiannya ini bernilai setengah ya anak-anak ya. Nah, ininya juga bernilai setengah. Satu bagian lingkaran dibagi menjadi 2 buah setengah lingkaran, atau 1 dibagi setengah sama dengan 2. Jadi satu lingkaran ini jika dibagi menjadi setengah bagian akan menghasilkan 2 bagian. Ini 1, ini 2. Nah, cara ini menggunakan konsep pembagian sebagai pengurangan berulang anak-anak. Nah, pengurangan berulang, nah ini contohnya, perhatikan bahwa 1 dikurangi setengah sama dengan 0. Berarti 1 dibagi setengah sama dengan 2. Didapat dari mana? Didapat dari 1 dikali 2/1 sama dengan 2. Nah, pada perhitungan pembagian pecahan, nilainya sama dengan perkalian dengan kebalikannya. Nah, ini contohnya ya anak-anak ya. Jika A per B dibagi C per D sama dengan A per B. Nah, C per D-nya ini dibalik anak-anak. Dibalik.
Ini jangan lupa bagi menjadi kali. Bagi menjadi kali anak-anak ya. Terus angka yang di belakangnya dibalik atau pecahan yang di belakangnya dibalik. C per D balikannya menjadi apa? D per C. Nah, setelah seperti ini tinggal dikalikan. A dikali D dan B dikali C. Winda contohkan dengan menggunakan angka ya anak-anak ya. Contohnya misal, example. Contohnya 1/2 dibagi 4/5 sama dengan angka yang pecahan yang awal ditulis biasa seperti ini, sama tidak berubah. Lalu baginya diubah menjadi apa? Kali. Nah, 4/5-nya diapakan? Dibalik. 4/5 dibalik menjadi apa? 5/4. Seperti ini. Lalu tinggal dikalikan. 1 dikali 5 sama dengan 5. 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, hasilnya 5/8. Seperti itu anak-anak. Diingat-ingat ya anak-anak ya. Pembagian pecahan nilainya sama dengan perkalian dengan kebalikannya. Seperti itu. Nah, agar lebih paham kita lihat contoh-contoh berikutnya anak-anak. Nah, ini ada contohnya 4 dibagi 2/3. Kalau 4 ini artinya 4/1 ya anak-anak ya. Jadi 4/1 dibagi 2/3. Nah, sama dengan yang awal kita tulis biasa, sama 4/1. Terus baginya menjadi apa anak-anak? Baginya menjadi kali. Yang 2/3 dibalik menjadi apa? 2/3 dibalik menjadi apa? 3/2. Seperti ini. Lalu bisa dikalikan. 4 dikali 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. 1 dikali 2/2. Nah, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, ini sudah selesai anak-anak ya. 12/2 artinya 12 dibagi 2. Per ini sama dengan bagi anak-anak ya. Per artinya bagi. Nah, atau bisa dengan cara lain anak-anak dicoret. Nah, contohnya 4/1 dikali 3/2. Nah, ini bisa dicoret anak-anak. Dicoret. Kalau mencoret itu prinsipnya atas dicoret dengan yang bawah. Atas dicoret dengan atas bisa tidak Bu? Tidak boleh ya. Bawah dengan bawah tidak boleh. Prinsipnya atas dengan bawah. Boleh atas sini dengan sini. Sini dengan sini boleh. Miring ke sini juga boleh. Miring ke sini juga boleh. Nah, ini yang bisa dicoret ini anak-anak 4 dan 2. Nah, 4 dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. Nah, ini langsung dikalikan. 2 dikali 3, 6. Per 1 dikali 1, 1. Nah, 6/1 atau 6 dibagi 1 sama dengan 6. Nah, seperti ini anak-anak. Terserah anak-anak, caranya enak yang mana, langsung dikalikan atau dicoret-coret terlebih dahulu. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini angkanya agak besar anak-anak. Kita 8/9 dibagi 20/27 adalah, nah, pertama-tama kita tulis dulu yang awal, tulisannya pecahannya biasa ya, tidak dirubah ya, dibagi 20/27 sama dengan 8/9 bagi, jadi apa anak-anak? Kali. Nah, 20/27-nya dibalik 27/20. Nah, seperti ini. Adakah yang bisa dicoret? Bisa. 9 dengan 27. 27 bisa dibagi 9? Bisa. 27 dibagi 9 dapatnya berapa? 3.
3. 27 dibagi 9 dapat 3. 9 dibagi 9 dapatnya 1. Sekarang 8 dengan 20. Bisakah disederhanakan? Bisa. Dibagi dengan 4. Atau dibagi 2 dulu juga bisa. Dibagi dengan 4. 8 dibagi 4 dapatnya 2. 20 dibagi 4 dapatnya 5. Nah, jadi ini tinggal kita kalikan. Hasilnya 2 dikali 3 dapatnya 6. 1 dikali 5 dapatnya 5. Nah, 6 per 5. Bisa kita sederhanakan lagi dengan menjadikannya pecahan campuran. 6 dibagi 5 dapatnya 1, sisanya 1, lalu penyebutnya berapa? 5. Seperti ini. Jelas ya anak-anak ya, insya Allah semoga mengerti ya anak-anak ya. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, ini merupakan pembagian dengan pecahan campuran. Nah, campuran 1 per 8 dibagi 7 1 per 5. Untuk mengoperasikan dengan pembagian, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 1 per 8 pecahan biasanya kita ubah 1 kali 8 tambah 1 9. Jadi 9 per 8 dibagi 7 kali 5 35 tambah 1 36 per 5. Lalu kita baru bisa operasikan. Pecahan yang pertama ditulis biasa, tidak dirubah. Lalu bagi menjadi kali. 36 per 5 diapakan anak-anak? Dibalik. 5 per 36. Seperti ini. Bisa dikalikan biasa atau bisa dicoret. Kalau Bunda suka yang dicoret karena agar tidak begitu susah menghitungnya. 8 dengan 5 bisakah disederhanakan? Tidak. 9 dengan 36 bisa disederhanakan? Bisa. 9 dibagi 9, 1. 36 dibagi 9, dapatnya 4. Tinggal dikalikan, atas dengan atas. 1 dengan 5, 1 kali 5, 8 kali 4, 32. Nah, jawabannya 5 per 32. Lanjut. Pokoknya kalau dengan pecahan campuran harus dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Nah ini harus dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Nah lanjut ke subbab selanjutnya yaitu pembagian pecahan desimal. Nah desimal itu yang menggunakan koma ya anak-anak ya. Pembagian pecahan desimal lebih mudah dilakukan dengan cara mengubah desimal menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi desimalnya diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, baru bisa dioperasikan. Nah ini contohnya hasil dari 0,4 dibagi 1,6 adalah, nah anak-anak kita ubah dulu 0,4, ini kan desimal, kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 0,4 pecahan biasanya berapa? Karena ada 1 di belakang koma, berarti dibagi dengan 10. Jadi 4 per 10. Lalu dibagi dengan 1,6. 1,6 ada berapa angka di belakang koma? 1. Berarti 10 dibagi 10 berarti 16 dibagi 10. Nah, kalau sudah dijadikan pecahan biasa baru bisa kita operasikan. Sama dengan 4 per 10. Tetap ya anak-anak ya, tidak berubah. Yang berubah pecahan belakangnya. Nah, dibagi menjadi apa bagi? Menjadi kali. 16 per 10. 16 per 10 dibalik menjadi 10 per 16. Nah, lalu bisakah adakah yang bisa kita coret? Bisa. Ini 10 dengan 10 sama ya anak-anak ya. 10 kita coret habis. 4 dengan 16 bisa kita coret? Bisa. 4 dibagi 4 1. 16 dibagi 4 berapa? 4. Berarti 1. Ini 1 ya anak-anak ya. 1 dikali 1. 1. 1 dikali 4. 4. Jadi jawabannya 1 per 4. Nah, lanjut yang nomor 2, anak-anak.
0,5 dibagi 1,5. Kita jadikan dulu pecahan biasa. 0,5 dijadikan pecahan biasa bagaimana? Ada berapa angka di belakang koma? 1. Berarti 5 per 10. Nah, contohnya ini. Jika ada 0,05. Nah, ini pecahan biasanya berapa? Ada berapa angka di belakang koma? 2. Berarti dibagi 100. 5 dibagi 100. Contoh lagi, 0,007. Nah, ini ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3. Berarti 7 dibagi 1000. Nolnya 1003. Ada 3 di belakang koma dibagi 1000. Seperti itu ya anak-anak ya. 5 per 10. Lanjut ke sini. 1,5. Berarti pecahan biasanya bagaimana? Ada 1 angka di belakang koma. Berarti 15 per 10, nolnya 1. Nek 1 angka di belakang koma, nolnya 1. 2 angka di belakang koma, nolnya 2. 3 angka di belakang koma, nolnya 3. Seperti itu ya anak-anak ya. Lanjut, 5 per 10 tetap. 5 per 10 tetap. Bagi menjadi apa? Kali. 15 per 10 dibalik. 10 per 15. Adakah yang bisa dicoret? Ya, coret. 10 dengan 10 habis ya anak-anak ya. Ini 1 bagi 10, 1 bagi 10, 1. 5 dengan 15. Kita coret. 15 dibagi 5 dapatnya 3. 5 dibagi 5 dapatnya 1. Tinggal dikalikan. 1 kali 1, 1. 1 dikali 3, 3. Jawabannya 1 per 3. Seperti itu. Pokoknya intinya anak-anak, jika ada menemui pecahan desimal, pembagian pecahan desimal, silahkan diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, anak-anak, ini ada yang selanjutnya ada pembagian berbagai bentuk pecahan. Nah, ini pecahannya berbagai bentuk pecahan. Jadi dicampur antara desimal, pecahan biasa, pecahan campuran, itu dioperasikan. Tipsnya lebih mudah dilakukan dengan cara mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Bentuk yang sama yang bagaimana, Bu? Bentuk yang sama, misal kalau pecahan biasa semuanya. Kalau desimal semuanya, seperti itu. Biasanya diubah menjadi bentuk biasa, pecahan biasa. Nah, agar lebih mudah diubah menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, sekarang Binda akan mencontohkan. 3,75 dibagi 8, 1 per 3. Nah, ini anak-anak ya. Kita ubah dulu. 3,75 itu pecahan biasanya berapa ya? Nah, 375 per 100. Nah, ini kita jadikan pecahan biasa, berarti 375 per 100. Nah, kita bisa sederhanakan ini menjadi, ini dibagi 25, ini dibagi 25. Jadi, 3 per 4. Seperti itu. Ini menjadi pecahan campuran. Ini juga pecahan campuran. Nah, baru kita operasikan. 3 per 4 dibagi 8, 1 per 3. Ingat, kalau pecahan campuran belum bisa langsung dioperasikan, harus diubah menjadi pecahan biasa. Kita jadikan pecahan biasa. 3 per 4 pecahan biasanya 3 dikali 4, 12. Tambah 3, 15. 15 per 4. Dibagi, kita bagi dulu aja. 8 kali 3, 24 tambah 1, 25 per 3. Nah, baru kita operasikan anak-anak, 15 per 4. Tetap ya anak-anak ya. Nah, bagi menjadi kali. Betul. 25 per 3, kita balik. 3 per 25. Seperti ini. Bisa kita coret anak-anak, 3 dengan 4 tidak bisa. 15 dengan 25 bisa? Bisa. Kita bagi dengan 5.
15 dibagi 5, 3. 25 dibagi 5, 5. 3 dikali 3, 9. 4 dikali 5, 20. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jawabannya 9/20. Nah, lanjut ya nomor 2. Ada pecahan campuran dibagi dengan desimal. Hasil dari 41/5 dibagi 0,7 adalah, nah ini kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 1/5 dibagi itu 0,7 pecahan biasanya berapa Nana? Ada satu angka di belakang koma, berarti 7/10. Sama dengan, kita jadikan pecahan biasa dulu yang ini. Ini kan masih dalam pecahan campuran. 4 dikali 5, 20. Tambah 1, 21/5. Bagi menjadi kali 7/10. Dibalik 10/7. Lalu dicoret. 21 dengan 7 bisa? Bisa. Dibagi 7. Ini 3, ini 1. 5 dengan 10 bisakah dicoret? Bisa. Ini dibagi 5, 1. Dibagi 5, 2. Nah, jawabannya 3 dikali 2, 6. 1 kali 1, 1. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Nah, jawabannya 6 ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, setelah mendengar penjelasan dari Bu Indah tentang pembagian pecahan, agar lebih paham, anak-anak silahkan melaksanakan tugas mandiri di rumah. Kerjakan latihan 5 halaman 16. Ini buku ISPS ya anak-anak ya. Nanti apabila anak-anak sudah mengerjakan, nanti tidak perlu dikirim. Nanti setelah ini insya Allah akan segera tayang pembahasannya yang halaman 5, yang latihan 5 halaman 16 ini. Nanti anak-anak setelah mengerjakan bisa sambil mencocokkan pekerjaannya anak-anak. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Silahkan dikerjakan. Nah anak-anak, kenapa Bu Indah menugaskan untuk latihan? Karena agar anak-anak lebih paham. Jika hanya mendengarkan saja, tidak dikerjakan, nanti pemahamannya kurang masuk seperti itu. Nah, jadi coba anak-anak dilatihkan ya di rumah ya, seperti itu. Nanti kembalinya juga kepada anak-anak. Apabila anak-anak pandai, anak-anak bisa lebih baik lagi, seperti itu. Nah, anak-anak jangan lupa supaya tidak ketinggalan video-video lainnya, video pembahasan materi. Nah, ini bisa klik tombol like, jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya. Nah, sekian dari Bu Indah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.